Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Mary Menitayu STMkom. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangan komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda, dimulai pada tahun 1940. Komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya di dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer, hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Universal, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Nash. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhasil di situ saja, pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menempatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film visi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Kamu baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau menentukan kuliah di mana? Atau bahkan galau antara kerja atau kuliah? Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.